pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Semangat? Baik. Oke, semangat semua ya. Satu orang pimpin kita dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadiran siswa. Agnes Meo, Agustinus, Clara, Cornelia Balbiana, Maria Francisca. Oke, dari 25 ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Berarti ada semangat untuk datang sekolah. Dari sekarang kita berdiri untuk kita sama-sama melakukan ISD. Silakan bangun. Oke, kita sama-sama. Di situ ada kalimat dan kita ikuti alurnya. Maju ke depan, mundur ke belakang, tepuk tangan dan tangan di depan. Oke, kita mulai. Maju ke depan, maju ke depan. Itu apa irama seperti itu. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Sambil bergoyang, tangan diputar, tangan diputar. Sambil melompat, yes, yes. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Rapikan pekian, mungkin ada yang belum rapi, silakan dirapikan. Ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, materi kita hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, tentunya di sini materi lanjutan di mana kita dari SMP sudah belajar tentang persamaan linear 2 variabel. Oke, dengan tujuannya. Tujuan yang pertama, melalui diskusi siswa dapat memahami tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, melalui diskusi kelompok siswa dapat menentukan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini tujuan yang kita akan capai di dalam pembelajaran hari ini. Ada 2 tujuan. Dan tujuan ini kita mau melihat kembali bagaimana materinya, materi persyarat ketika SMP sudah ada belajar bagaimana belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mungkin di antara adik-adik masih ingat tentang persamaan linear 2 variabel. Oke, Nona Risma silakan. Sistem persamaan linear 2 variabel itu suatu persamaan yang memiliki 2 variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Oke, persamaan linear 2 variabel itu ya, suatu persamaan yang memiliki 2 variabel dan masing-masing variabel itu dia berpangkat 1 atau berderajat 1. Ya, mungkin salah satu adik-adik bisa berikan contoh dari persamaan linear 2 variabel. Oke, silakan Nona. 2x tambah y sama dengan 4. 2x tambah Y sama dengan 4. Oke. X kurang y sama dengan 6. Oke, X kurang Y sama dengan 4. Ya, ini dikatakan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Dari persamaan ini mana dikatakan sebagai variabel? X dan y. Oke, variabelnya itu
yaitu adalah is dan y. Koefisiennya, koefisien dari is-nya berapa? 2. Bersama 1. Koefisien bersama 1 berarti 2. Y-nya sama dengan 1. Kemudian 1. Sekarang persamaan yang keduanya, is-nya berapa? 1. Y sama dengan min 1. Oke, dari sini kita harus memahami bagaimana untuk menentukan variabel dan koefisiennya. Oke, dari dua persamaan ini kita bisa mencari penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan metode gabungan. Oke, sekarang kita lihat sama-sama. Oke, kita langsung dari eliminasi perubahan Y. Di sini yaitu koefisien sesama yaitu 1. Karena Y dengan Y di sini maka tandanya dia harus tambah. Dengan tujuannya supaya 1 ditambah min 1 hasilnya sama dengan 0. Berarti kita hanya peroleh itu variabel is-nya. Maka 2 ditambah 1 berarti 3. Iya. Jadi X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 dibagi 3. Dari sini kita bisa dapat untuk nilai X-nya sama dengan 10/3. Dari nilai ini kita bisa substitusi kembali ke persamaan 1 dengan persamaan 2 untuk memperoleh nilai Y. Ya, itu untuk materi persyarat di mana kita akan melanjutkan materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, dari sini bagaimana bisa paham ya? Selesai. Oke, sekarang kita lihat model pembelajaran yang kita gunakan. Oke, model pembelajaran yaitu menggunakan PBL, problem pembelajaran bahasa learning. Itu pembelajaran yang menyajikan masalah sehingga merasa peserta didik terlibat aktif dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Ya, ini model ini nanti sebentar dalam diskusi kelompok Ibu ada kasih EKD di mana adik-adik harus saling berdiskusi dengan teman-teman. Ketika belum memahami tentang penyelesaian soal, bisa bertanya di antara teman-teman. Kalaupun merasa kesulitan, bisa tanya ke ibu. Ya, itu untuk model pembelajaran PBL. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, di sini adik-adik akan mengamati atau menyimak tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Silakan.
Tentu harus kita kurangkan, sehingga 6Y kurang negatif Y berarti 6 tambah Y tambah Y tambah 1Y berarti 7Y. Negatif 2 kurang positif 2Z berarti negatif 4Z sama dengan 12 kurang negatif 5 berarti 12 tambah 5 jadinya ya 17. Nah ini kita simpan sebagai persamaan linear yang ke-5. Jadi dari langkah yang pertama sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa akan muncul dua persamaan yang merupakan persamaan linear dua variabel karena satu variabelnya sudah kita eliminasi. Jadi dari langkah yang pertama dan langkah yang kedua itu variabel yang sama yang kita eliminasi. Nah, jangan sampai di sini kita mengeliminasi variabel yang berbeda ya. Misalnya tadi di langkah yang pertama nih kalian mengeliminasi variabel X. Terus di langkah kedua kalian mengeliminasi variabel Y, maka itu gak akan pernah ketemu ya, karena variabelnya akan tetap ada 3 variabel gitu. Kalau seperti itu variabelnya tetap tidak akan berkurang, jadi kita tidak bisa menemukan himpunan penyelesaian dari setiap variabel tersebut gitu. Jadi harus benar-benar sama variabel yang kita eliminasi. Kemudian langkah yang ketiga tadi, persamaan yang sudah kita temukan dari langkah pertama dan kedua tadi itu kita eliminasi kembali. Eliminasi persamaan 4 dan 5 yang ini tadi, yang 2 variabel. Nah, kalau kita lihat di sini variabelnya tidak ada yang koefisiennya sama, sehingga harus kita kalikan terlebih dahulu supaya koefisiennya sama. Di sini supaya lebih mudah, saya akan mengambil variabel Z untuk dieliminasi dan dikalikan persamaan pertama ini dengan 2 ya, dengan 2. Kemudian persamaan kedua ini tetap dikali 1. Jadi di sini nanti akan sama koefisiennya. Oke, lanjut, berarti 2Y itu jadi 4Y, 2Z jadi 4Z, dan 8 jadi 16. Nah, untuk persamaan kedua itu tetap karena dia dikali 1. Kemudian ini kita eliminasi dengan cara ditambah. Nah, kenapa ditambah? Kita perhatikan di sini. Variabel Z yang satunya positif dan yang satunya lagi negatif. Jadi kalau mau kita eliminasi, itu harus ditambah supaya dia 0 ya. Jadi 4 tambah 7, Y berarti 11Y, sama dengan 16 tambah 17, 33, sehingga Y sama dengan 33 bagi 11 berarti ya, Y sama dengan 3. Jadi sudah dapat satu variabel dari langkah yang ketiga ini. Nah, di sini saya simpan dulu jawabannya, Y sama dengan 3, berarti nilai Y sudah kita ketahui. Langkah yang keempat, kita substitusi nilai Y sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan linear dua variabel, yaitu persamaan 4 atau persamaan 5. Nah, di sini saya mengambil ke persamaan yang keempat karena persamaan keempat ini terlihat lebih mudah ya. Sehingga 2Y tambah 2Z sama dengan 8, substitusi nilai Y sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 tambah 2Z sama dengan 8. 2 kali 3 itu 6 ya. 6 tambah 2Z sama dengan 8, berarti 2Z sama dengan 8 kurang 6, sehingga 2Z sama dengan 8 kurang 6, 2 ya. 2Z sama dengan 2, berarti Z sama dengan 2 bagi 2, berarti Z-nya sama dengan 1. Nah, kita catat dulu di sini Z-nya sama dengan 1, berarti hanya satu variabel lagi yang akan kita cari, yaitu variabel X. Maka yang terakhir, yang kelima, yaitu kita tinggal mensubstitusi nilai Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 1 ini ke salah satu persamaan linear 3 variabel. Jadi ke yang 3 variabel ini, sehingga nanti kita temukan nilai X-nya. Nah, di sini saya mengambil ke persamaan ke-1 karena di sini mungkin terlihat lebih sederhana ya persamaannya.
boleh mau kita ambil persamaan kedua atau ketiga, itu hasilnya bakalan sama. Oke, kita ambil persamaan yang pertama, kita substitusi y-nya 3 dan z-nya 1, sehingga ini menjadi x tambah 3 kali 3 kurang 1, jadi y-nya 3, z-nya 1, karena tadi sudah ditemukan hasilnya, sama dengan 6, berarti 3 kali 3, 9 kurang 1 berarti 8 ya, x tambah 8 sama dengan 6, oke. Kemudian 8 berarti x sama dengan 6 kurang 8, sehingga x sama dengan negatif 2. Nah, jadi sudah kita temukan nilai x-nya adalah negatif 2, y sama dengan 3, dan z sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 3, dan 1 nilai x, y, z-nya. Nah, gimana? Itu adalah salah satu contoh sistem persamaan linier 3 variabel. Sekian dulu penjelasan dari saya, Iva Meristi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sedikit pemahaman bagaimana untuk memberi pengetahuan kita tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Dari materi tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana kita menentukan koefisien dan variabel dari persamaan linier 3 variabel. Setelah itu langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan linier 3 variabel itu ada 3 cara. Yang pertama, metode eliminasi, substitusi, dan metode gabungan. Itu bagaimana dari pengamatan materi yang sudah dipaparkan tadi. Ya, dari materi tadi yang telah kita lihat sama-sama, mungkin ada pertanyaan atau yang belum belum pahami, silakan bertanya. Ya, mana? Misalkan ada persamaan min 2x tambah 4y kurang z sama dengan 1. Bagaimana cara menentukan variabel yang terisi? Oke, dari sini ada persamaan, satu persamaan ya, satu persamaan tapi dia memiliki 3 variabel. Dari sini min 2x tambah 4y kurang z sama dengan 10. Dari sini pertanyaannya, bagaimana kita menentukan variabel dan koefisiennya? Oke, sekarang di sini kita lihat variabel sini adalah variabelnya itu x, y, dan z. Dan juga variabel ini adalah variabel yang terletak di belakang bilangan. Sedangkan koefisiennya itu di depan ya. Sehingga kita lihat koefisien dari x sama dengan min 2 dan koefisien dari y sama dengan 4, koefisien dari z sama dengan min 1. Sehingga variabelnya itu adalah x, y, dan z. Nah, masing-masing koefisiennya itu adalah bilangan yang di belakang variabelnya. Sehingga koefisien dari x sama dengan min 2, y sama dengan 4, dan z sama dengan min 1. Bagaimana? Bisa paham? Bisa. Ada yang lagi? Oke, silakan Nona. Misalkan ada dua persamaan. Ya. Persamaan pertama x tambah 3y tambah 2z sama dengan 15. Yang kedua x tambah y tambah 4z sama dengan 20. Oke. Bagaimana cara menentukan variabel ini? Oke, di sini ada 2 persamaan ya. X tambah 3y tambah 2z sama dengan 16. Setelah itu x tambah y tambah 4z sama dengan 20. Ya, pertanyaannya bagaimana untuk mengeliminasi peubah x ya? Sekarang kita lihat di sini ada persamaan 2. Untuk menghilangkan peubah x, kita langsung lihat saja koefisien sudah sama, tinggal kita kurangkan dia. Di sini 1 dan 1, maka kita kurangkan dia sehingga x kurang x hasilnya 0. Ya, tinggal kita lihat peubah y dan peubah z. 3 dikurang 1 berarti 2 ya? 2y. 2 dikurang 4 min 2 min 2z. 16 kurang dengan 20 berarti min 4. Ya, dari sini kita mengeliminasi peubah x, maka yang terakhir kita peroleh hanya variabelnya ada 2. Sehingga kita peroleh 2y kurang 2z sama dengan min 4. Bagaimana? Dari 2 pertanyaan tadi ada yang belum paham? Sudah ya? Oke, sekarang adik-adik buat dalam kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Silakan buat meja untuk saling duduk dalam kelompok 5 orang.
silakan. Satu kelompok 55. Oke, sekarang Ibu akan bagi LKPD yang akan kamu diskusi bersama dalam kelompok. Silakan dibaca, setelah itu memahami dulu permasalahannya bagaimana, baru diskusi sama-sama dengan teman. Ya, kamu baca dulu, amati dulu, memahami dulu permasalahan yang ada dalam LKPD. Silakan. Oke, silakan. Jelasin sekarang aja. Ini ya, kan dia suruh menggunakan metode gabungan menentukan nilai dari persamaan berikut. Seperti yang Ibu sudah jelaskan. Kamu di sini. Ada masalah? Eliminasi pengubah Z persamaan 1 dan 2. Persamaan sebentar ini nomor 2 itu. X tambah Y kurang Ketika Z engkau sama mengeliminasi dengan pengubah Y, berarti persamaan apa? Persamaan 1 dengan persamaan keberapa? Bisa 1 dengan 3, bisa 2 dengan 3. Itu untuk mengeliminasi pengubah Y. Maka yang kita dapat itu tinggal 2 variabel saja. X tambah Y. Oke, silakan. Silakan Itu yang mencari persamaan penyelesaian itu, bisa di buku atau bisa ada HP, silakan dicari penyelesaiannya. Persamaan kedua, X tambah 2 Dan nanti kamu akan Y tambah Z sebentar kalau macam sama ada dengan ada 7. persamaan, langsung saja. Oh, variabelnya 2X tambah Y terus koefisiennya apa saja. tambah Z 2X tambah tambah Y Langsung saja. tambah Z Variabelnya terus sama dengan 4. Suruhannya pertanyaannya tuh silakan. Ada buku, silakan dibuka. Ibu cari-cari. Nah, buka tuh ya, kan persamaannya kan suruhannya kan menggunakan metode gabungan tentukan nilai Y dari persamaan berikut. Seperti pertama kita buat dulu persamaan yang pertama itu X tambah Y kurang Z sama dengan 3, terus X tambah 2Y tambah Z sama dengan kalau kamu jelaskan sebentar tuh, ini persamaannya, berarti variabelnya langsung, variabelnya X, Y, dan Z. Terus koefisiennya bermana? Ya, koefisien langsung, terus langsung koefisiennya berarti untuk Y berarti 1, Y sama 3. Jangan terlalu. Persamaan ini variabelnya asal koefisiennya langsung nomor 2. Di sini juga berulang. tidak disajikan sampai di atas. Koefisiennya apa?
pada kesempatan terakhir. Kelas kedua begitu sampai langkah terakhir. 10 menit lagi. Oke, silakan. Ambil kamu punya kertas manila itu, silakan dibuat. Kembali. Garis lagi di sini. Saya. Oke, silakan. Di garis-garis. Ada kamu punya? Ya, silakan. 2x tambah 6y sama dengan 20. 3 tambah dengan Z. Baik, silakan. Nanti sebentar baru ini apa kembali. Sudah. Sabar. Saya coba angkat tangan. Kelompok berapa kamu punya? Sini kelompok berapa? Terus di atas. Kelompok. Sini kelompok berapa? Kita pas kelompok 4 kan? Ya, nomor 2 langsung tulis. Isi. Terus tulis. Oh, dia bisa ganti. Ya, bisa atas. Ambil video full. Jadi Google. Iya.
4, 5 sudah semua. Oke. 5. Oke, sekarang kelompok 3 duluan untuk presentasi. Silakan. Hapus dulu papan. Kelompok 3 silakan. Hapus dulu papan, satu orang hapus papan, satunya stempel punya hasil pekerjaan. Dari sini. Oke, sekarang kita lihat sama-sama hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok 3 kami beri kesempatan. Baik, sampai di ujung kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kami di sini mewakili kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok. Baik, dari KPD yang diberikan itu, kami bisa menjawab 2 pertanyaan. Nomor 1, dari persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, A menentukan variabel dan B koefisien. Jadi dari persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, variabelnya sama dengan X, Y, dan Z. Dan koefisien dari X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Lanjut nomor 2. Dengan metode eliminasi, temukan 3Z dan sistem persamaan itu. X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. 2X tambah 4Z, 4Y kurang 2Z sama dengan 12. X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Jadi, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Menjadi persamaan 1. 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12 menjadi persamaan 2, dan X tambah Y kurang 4Z sama dengan 20 menjadi persamaan 3. Untuk menentukan nilai Z dari sistem persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, langkah pertama yang kami ambil untuk menentukan nilai Z, yang pertama mengeliminasi salah satu variabel atau pengubah dari 3 persamaan di atas. Jadi pertama kami mengeliminasi pengubah atau variabel X dari persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan satunya sama dengan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, dan persamaan 2-nya 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Jadi kita lihat bersama bahwa koefisien dari pengubah atau variabel X masih berbeda. Maka dari itu kami berusaha untuk menyamakan koefisien dari pengubah atau variabel X pada persamaan 1 dan persamaan 2 dengan persamaan 1 kami kalikan dengan 2 dan persamaan 2 kami kalikan dengan 1. Jadi mendapatkan hasil 2X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 32, dan 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Jadi koefisien yang sudah sama tinggal dikurangkan saja. 2X dikurang 2X sama dengan 0, 6Y kurang 4Y sama dengan 2Y, 4Z dikurang 2Z sama dengan 6, dari 4 dikurang min 2. Jadi tandanya berubah menjadi positif, jadi 4 tambah 2 sama dengan 6Z. 32 dikurang 12 sama dengan 20. Jadi di sini dari hasil eliminasi tinggal tersisa dua variabel, maka persamaan yang ini kami namakan persamaan yang keempat. Langkah keduanya kami mengeliminasi pengubah X dari persamaan 1 dan 3. Jadi pada eliminasi yang pertama kami mengeliminasi pengubah variabel X, maka untuk tahap atau langkah yang kedua kami juga mengeliminasi
2Y kurang 2Z sama dengan 4. Di sini menjadi persamaan yang kelima. Langkah ketiga yaitu mengeliminasi salah satu variabel atau ubah dari persamaan 4 dan persamaan 5 untuk menentukan nilai Z-nya. Jadi di sini karena nilai konstanta dari variabel Y sudah sama, jadi tinggal kita kurangkan saja. Persamaan ubahnya 2Y tambah 6Z sama dengan 20, dan persamaan 5-nya 2Y kurang 2Z sama dengan 4. Di sini karena keubah atau karena nilai koefisien dari keubah atau variabel Y yang sama tinggal dikurangkan. Jadi 2Y kurang 2Y sama dengan 0, 6Z kurang min 2Z sama dengan 8Z, dan 20 dikurangi 4 sama dengan 24. Jadi di sini mendapatkan hasil 8Z sama dengan 24, Z sama dengan 24 ke 8, Z sama dengan 3. Jadi nilai Z-nya sama dengan 3. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada tanggapan, saran maupun pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Jika ada persamaan 2P kurang 3Q tambah R sama dengan 10, tentukan variabel dan koefisien dari persamaan tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari persamaan ini, saya akan menentukan variabel dan koefisiennya. Jadi dari persamaan ini, variabelnya sama dengan P, Q, dan R. Sedangkan koefisien dari P sama dengan 2, koefisien dari Q sama dengan min 3, dan koefisien dari R sama dengan 1. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Sekian dan terima kasih. Baik, tadi aku sekarang kelompok 4 untuk presentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 4, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 4 akan menpresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, diketahui persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Tentukan variabel dan koefisiennya. Yang pertama, variabel dari persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16 adalah X, Y, dan Z. Yang kedua, koefisiennya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Nomor 2, tentukan nilai Z dari persamaan. Persamaan yang pertama, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Persamaan yang kedua, 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Persamaan yang ketiga, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Di sini kami menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama, mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Dengan persamaan 1, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, dan persamaan 2, 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Di sini, karena koefisien dan variabel X yang masih berbeda, maka persamaan 1 dikalikan dengan 2 dan persamaan 2 dikalikan dengan 1. Jadi hasilnya 2X tambah
6Y tambah 4Z sama dengan 32. Persamaan yang kedua, 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. 2X kurang 2X sama dengan 0. 6Y kurang 4Y sama dengan 2Y. 4Z kurang 2Z sama dengan 6Z. 4Z kurang 2Z sama dengan 6Z. 32 kurang 12 sama dengan 20. Hasilnya ini kami jadikan sebagai persamaan keempat. Yang kedua, mengeliminasi X pada persamaan 1 dan 3. Sini persamaan satunya X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Persamaan 3-nya X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Di sini karena koefisien dari variabel X-nya sama, maka tinggal dikurangkan saja. Jadi hasilnya 2Y kurang 2Z sama dengan min 4. Hasilnya ini kami jadikan persamaan 5. Langkah yang ketiga, mengeliminasi variabel Y pada persamaan 4 dan 5 untuk mendapatkan nilai Z. Jadi persamaan 4-nya 2Y tambah 6Z sama dengan 20. Persamaan 5-nya 2Y kurang 2Z sama dengan min 4. Di sini koefisien pada variabel Y yang sudah sama, maka tinggal dikurangkan saja. 2Y kurang 2Y sama dengan 0. 6Z kurang min 2Z sama dengan 8Z. 20 kurang min 4 sama dengan 24. Z sama dengan 24 per 8. Z sama dengan 3. Jadi nilai Z yang kami dapat adalah 3. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dari persamaan 5X dikurang 3Y, X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 20. Tentukan variabel dan koefisien. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama, variabelnya. Variabel dari persamaan di atas adalah X, Y, dan Z. Yang kedua, koefisiennya. Koefisien dari persamaan di atas adalah X sama dengan 5, Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan 2. Bagaimana dari kelompok ini? Apakah pas? Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 1 siap untuk memaparkan hasil diskusi.
Yang pertama, eliminasi pengubah X persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Persamaan 2-nya, 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Di sini, karena koefisien dari variabel X belum sama, maka harus disamakan dengan persamaan 1 dikalikan 2 dan persamaan 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 2X tambah 6Y tambah 4Z sama dengan 32. 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Koefisien dari X sudah sama, dari dikurangkan sama dengan 0, tidak perlu dituliskan. 6Y kurang 4Y sama dengan 2Y. 4Z kurang min 2Z sama dengan 6Z. 32 kurang 12 sama dengan 20. Hasilnya 2Y tambah 6Z sama dengan 20 menjadi persamaan 4. Kedua, eliminasi pengubah X persamaan 1 dan 3. Persamaan 1, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Persamaan 3, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Di sini koefisien dari X-nya sudah sama, tidak perlu dikalikan dengan bilangan apapun, tinggal dikurangkan sama dengan 0 dan tidak ditulis. 3Y kurang Y sama dengan 2Y, 2Z kurang 4Z sama dengan 2Z, 16 kurang 20 sama dengan min 4, dijadikan persamaan 5. Eliminasi pengubah Y persamaan 4 dan 5. 2Y tambah 6Z sama dengan 20, 2Y kurang 2Z sama dengan min 4. Di sini koefisien dari Y-nya sudah sama, dikurangkan sama dengan 0, tidak perlu dituliskan. 6Z kurang min 2Z sama dengan 8Z, 20 kurang min 4 sama dengan 24, Z sama dengan 24 per 8 sama dengan 3, jadi nilai Z-nya sama dengan 3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan, saran maupun pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Tentukan koefisien dari persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 15. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjawab koefisien dari X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Koefisiennya X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Bagaimana bisa diterima? Sekian dari Oke, kita beri dalam kelompok 5. Kita silakan kelompok 5. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Berdirinya saya di sini, saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, diketahui persamaan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Variabelnya X, Y, dan Z. Koefisiennya X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Nomor 2, dengan menggunakan metode eliminasi, tentukan persamaan dari X tambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16 untuk persamaan 1, dan 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12 untuk persamaan 2, dan X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20 untuk persamaan 3. Langkah yang pertama, eliminasi pengubah X pada persamaan 1 dan persamaan 2. Karena koefisiennya masih belum sama, maka kami berusaha untuk menyamakan koefisiennya dengan cara persamaan 1 dikalikan dengan 2 dan persamaan 2 dikalikan dengan
sehingga diperoleh hasil 2x ditambah 6y ditambah 4z sama dengan 32. 2x ditambah 4y dikurang 2z sama dengan 12. Karena koefisiennya sudah sama, kita operasikan saja. Sehingga 6y dikurang 4y sama dengan 2y, 4z dikurang min 2z sama dengan 6z, dan 32 dikurang 12 sama dengan 20 untuk menjadi persamaan 4. Langkah yang kedua, eliminasi ubah x pada persamaan 1 dan persamaan 3. Karena koefisiennya sudah sama, jadi kita langsung operasikan saja. 3y dikurang y sama dengan 2y, 2z dikurang 4z sama dengan min 2z, dan 16 dikurang 20 sama dengan min 4 untuk persamaan 5. Langkah selanjutnya, eliminasikan perubahan y pada persamaan 4 dan 5 untuk memperoleh nilai z. Persamaan 4-nya 2y ditambah 6z sama dengan 20, dan persamaan 5-nya 2y dikurang 2z sama dengan min 4. Karena koefisien dan y-nya sudah sama, jadi kita operasikan saja. 6z dikurang min 2z sama dengan 8z, dan 20 dikurang min 4 sama dengan 24. Z sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3, sehingga nilai dari Z-nya sama dengan 3. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, tanggapan atau masukan dari teman-teman, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5. Dari persamaan x tambah 2y kurang 3z sama dengan 6, 3x kurang y tambah 4z sama dengan 12. Bagaimana pendapat Anda untuk mengeliminasi ubah x? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara untuk mengeliminasikan ubah x? Karena di sini koefisiennya belum sama, jadi kita harus berusaha untuk menyamakan koefisiennya dengan cara persamaan 1 dikalikan dengan 3 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1, sehingga diperoleh hasil 3x ditambah 6y dikurang 9z sama dengan 18. 3x dikurang y ditambah 4z sama dengan 12. Karena koefisien dan x-nya sudah sama, jadi kita operasikan saja. 6 dikurang min y sama dengan 7y, min 9 dikurang 4 sama dengan min 13z, 18 dikurang 12 sama dengan 6. Jadi persamaan yang kita peroleh 7y dikurang 13z sama dengan 6. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok ini. Yang terakhir kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Ini kelompok yang terakhir. Baik, selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan pertanyaan pertama, persamaan x sama 3y tambah 2z sama dengan 16 dan tentukan variabel serta koefisiennya. Variabel dari persamaan y
di atas adalah X, Y, dan Z. Sedangkan koefisiennya adalah I sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Untuk pertanyaan nomor 2, dengan persamaan yang pertama, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Dan persamaan kedua, 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 12. Dan persamaan ketiga, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Langkah pertama, kami mengeliminasi variabel X dengan persamaan 1 dan 2, yaitu persamaan satunya X tambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16, dan 2X tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Karena koefisien dari X belum sama, maka kami harus menyamakan koefisiennya dengan persamaan 1 dikali dengan 2, sedangkan persamaan 2 dikali 1 menjadi 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 32, dan 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. Karena koefisiennya sudah sama, maka kami mengoperasikannya dengan kurang. Jadi 6Y dikurang 4Z sama dengan 2Y, dan 4Z dikurang min 2Y sama dengan 6Z. Sedangkan 32 dikurang 12 sama dengan 20. Persamaan ini menjadi persamaan 4. Langkah yang kedua, kami mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3, yaitu persamaan satunya X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16, dan persamaan 3 X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Karena variabel X-nya sudah sama, maka kami mengoperasikannya dengan kurang, menjadi mendapatkan hasil 2Y dikurang 2Z sama dengan 4, dan ini menjadi persamaan 5. Untuk mendapatkan nilai Z, kami mengeliminasi variabel Y dengan menggunakan persamaan 4 dan 5, yaitu persamaan 4 2Y ditambah 6Z sama dengan 20, dan persamaan 5 2Y dikurang 2Z sama dengan 4. Karena koefisien dari variabel Y sudah sama, maka kami mendapatkan hasil 8Z dikurang 8Z sama dengan 24. 8Z didapat dari 6Z dikurang min 2Z, dan 24 didapat dari 20 dikurang min 24. Z sama dengan 24 dibagi 8, maka nilai Z adalah 3. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau masukan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, sesi presentasi saya. Oke, dari masing-masing kelompok sudah memaparkan hasilnya dengan berbagai permasalahan yang sudah dibuat dalam RKPD. Ya, semuanya sudah menjawab semua dengan tanggapan-tanggapan dari pertanyaan mengenai permasalahan yang ada dalam RKPD. Ya, di sini materi yang kita peroleh hari ini itu persamaan linear 3 variabel. Ya, di sini Ibu tekankan lagi bahwa ketika sebentar di penutup itu Ibu kasih proses di mana untuk mau menguji kemampuan Anda bagaimana untuk memahami materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, di dalam untuk memahami tentang sistem persamaan linear 3 variabel sini, ya, Ibu masih tekankan lagi bahwa untuk menyelesaikan dan juga permasalahan dari persamaan linear 3 variabel, kita harus memahami bagaimana untuk menentukan variabel dan koefisiennya dari variabel yang sudah dibuat dalam persamaan dan juga koefisien dari masing-masing persamaan. Sehingga untuk menyelesaikannya itu ada cara-caranya, ada langkah-langkah. Di sini kita menggunakan metode, ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Ya, di sini adalah metode-metode yang kita akan buat di mana untuk mencari penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel. Jadi yang harus kita ingat kembali bahwa materi persamaan linear 3 variabel itu kita harus paham betul. Jadi kita masuk di
persamaan untuk mencari nilai permasalahannya itu, kita harus mengetahui bagaimana kita menentukan koefisien dan variabel. Ya, mungkin dari sini ya, Ibu sudah tegaskan, mungkin dari adik-adik bisa membuat kesimpulan mengenai materi yang kita peroleh hari ini, dan juga melalui diskusi kita yang sudah dilakukan selama bermenit tadi, di mana ada 5 kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya, yang mungkin satu orang bisa memberikan kesimpulan untuk materi yang kita peroleh hari ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu sistem persamaan linear 3 variabel memiliki 3 variabel dan masing-masing variabelnya bertambah 1. Dan cara untuk menyelesaikan persamaan tersebut kita dapat menggunakan metode gabungan, substitusi, dan eliminasi. Oke, terima kasih. Itu adalah kesimpulan di mana materi yang telah kita belajar hari ini dengan tujuan itu sudah kita paparkan tadi, bagaimana kita memahami tentang persamaan linear 3 variabel dan juga menyelesaikannya. Ya, sehingga sudah Ibu harapkan bagaimana kamu bisa memahami dan menyelesaikan. Oke, sekarang di dalam bentuk kelompok Ibu akan bagikan soal protes, nanti dikerjakan masing-masing. Setelah itu baru dikumpulkan. Cukup tulis nama. Oke, silakan dibuat penyelesaian 10 menit. Ya, masing-masing silakan. Masing-masing.
tulis namanya. Oke, sudah semua pekerjaan. Oke, tadi proses itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang telah kita ajarkan hari ini, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Yang mudah-mudahan
apa yang kita belajar hari ini adik-adik bisa paham dan tetap semangat untuk belajar. Nah, materi ini masih ada kaitannya, di mana kita akan belajar lagi tentang materi atau mode pembelajaran, mode matematika yang kita akan belajar dari sistem persamaan linear 3 variabel. Itu di mana misalnya dalam permasalahan kontekstual atau masalah yang keseharian itu kita akan buat dalam mode matematika yang berbentuk persamaan linear 3 variabel yang akan kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan metode gabungan. Ya, mudah-mudahan materi yang kita dapat hari ini bisa ada paham dan jangan lupa tetap belajar ya. Untuk pertemuan berikutnya untuk di hari Jumat itu kita masih melanjutkan materi kita dalam materi dengan tentang sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu dengan materi yang kita baca itu bagaimana membuat model matematika yang kita akan belajar yang masih berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, mungkin itu saja sehingga pelajaran kita hari ini dan sampai di sini. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan sepanjang kegiatan belajar kami tadi. Sekarang kami mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami dapat tiba di tengah keluarga kami masing-masing dengan selamat. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semua. Selamat siang dulu. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Silakan pulang.